Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 ya. Dan materinya ini nanti akan tentang paired words atau materi terakhir untuk phrasing ya, teman-teman. Jadi paired words. Paired words sendiri itu adalah apa namanya? Gandengan kata, teman-teman. Ya, jadi dalam bahasa Inggris atau di soal structure TOEFL itu ada soal yang cara mengerjakannya kita tinggal carikan gandengannya. Jadi misalkan ada si A, berarti kita butuh si B. Atau kebalikannya, di soal ada si B, berarti itu sebelumnya tadi itu harusnya ada si A. Seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang dan materi ini selalu keluar, teman-teman, untuk tes TOEFL. Entah itu di part A atau part B. Gitu ya. Nah, jadi di phrase ketiga ini kita akan belajar paired words atau gandengan kata. Nah, gandengan kata yang pertama itu ada gandengan kata di keluarganya conjunction, teman-teman. Sir, sepertinya suaranya tidak jernih. Sebentar, teman-teman. Halo? Apakah di semuanya suara saya tidak jernih atau gimana, teman-teman? Suara saya, oh jelas ya. Nah, misalkan hanya di satu, berarti koneksi teman-teman, teman-teman. Oke, tapi kalau di semuanya berarti koneksi saya atau device saya. Tapi sepertinya hanya di Mr. Ricardo aja. Jadi mohon dicek ya, Mister, koneksinya mungkin atau mungkin saluran audionya gitu ya, maksudnya device-nya seperti itu. Oke, berarti saya koneksinya ya, Mister, baik. Boleh dicek dulu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Jadi gandengan kata yang pertama itu ada dari keluarganya conjunction atau kata hubung. Nah, keluarganya conjunction yang punya gandengan itu dari keluarganya fanboy semua, teman-teman. Yaitu yang pertama ada but, biasanya ada also-nya, teman-teman. Tapi kadang also juga nggak disertakan juga nggak masalah ya. Jadi ada but also biasanya. Kemudian ada or, nor, sama and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya memiliki gandengan kata not only. Oke. Nah, untuk contoh kalimatnya, Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Jadi kalau diartikan, Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, tapi juga seorang aktor. Seperti itu. Jadi not only, but also. Nah, biasanya yang hilang itu biasanya but-nya ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan but-nya nanti yang jadi petunjuk, not only-nya lah yang hilang. Jadi salah satu nanti hilang, yang salah satu jadi petunjuk. Gitu ya, teman-teman. Sama dengan yang lain yang akan kita bahas hari ini. Misalkan yang lanjutnya ada or. Or itu biasanya gandengannya, dia pilihan A, B, C, D itu biasanya kalau nggak whether ya either. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Nah, kalau diartikan, kalian perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Jadi either or, seperti itu. Kemudian berikutnya ada nor, teman-teman. Gandengan sebelumnya biasanya ada kata neither. Oke, artinya tidak atau ya artinya tidak gitu ya. Contohnya, the equipment is neither accurate nor safe. Nah, itu kalau diartikan peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir dari keluarga conjunction ada and, yang mana biasanya sebelumnya nanti petunjuknya adalah both. Nah, biasanya yang sering itu dihilangkan and-nya, teman-teman. Jadi both and. For example, Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Kok di tempat saya nggak ada suaranya ya? Nah, kenapa ya teman-teman? Sebentar. Atau mungkin bisa coba tapi saya pasti ketika saya ngomong nggak kedengeran ya. Nah, betul. Mungkin lupa di volumenya gitu ya. Baik. Misalkan tiba-tiba suara saya hilang, tolong saya diingatkan ya teman-teman lewat chat. Jadi yang ingatkan kalau bisa banyak sekaligus gitu. Jadi saya tahu kalau itu bukan hanya di salah satu. Atau kalau misalkan ada salah satu yang ngasih tahu suaranya ada masalah, nanti yang lain gimana? Kalau yang lain sama, ikut teman-teman, ngisi juga gitu ya yang sama. Biar saya tahu gitu ya. Baik, kita lanjut lagi ke gandengan kata berikutnya, teman-teman. Itu tadi dari keluarganya conjunction ya. Kita punya not only but also, either or atau whether or, neither nor atau both and. Seperti itu.
Nah, tadi dari Mr. Ricardo, oke, tadi saya leave dulu, terus rejoin, itu baru suaranya bisa clear. Nah, boleh dicoba, teman-teman. Mungkin kalau ada kendala, bisa menggunakan cara tersebut. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke gandengan kata kedua, teman-teman. Yaitu dari ungkapan comparison. Nah, comparison itu bukan kelas kata ya, tapi ini caranya menggunakan bahasa Inggris. Lebih tepatnya, caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, caranya membandingkan itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama, caranya kita membandingkan dua yang sama, alias caranya kita bilang sama dengan. Nah, itu biasanya kita bisa pakai us, nanti gandengannya us. Contohnya, sama cantiknya dengan, as beautiful as. Sama cepatnya dengan, as fast as quick as, dan seterusnya gitu ya. Atau juga bisa pakai the same. Cuman the same ini kata sifat ya teman-teman. Jadi biasanya setelahnya boleh diikuti kata benda. Boleh juga tidak, karena same itu adalah jenis kata sifat yang boleh tanpa kata benda gitu ya. Jadi boleh the same apa, misalkan the same person as apa gitu ya. Atau the same as aja boleh. Kemudian berikutnya ada not so as, caranya bilang tidak sama dengan atau berbeda dari gitu ya. Itu bisa not so as seperti itu. Nah, untuk contohnya misalnya Katarina is not as tall as you. Kalau diartikan Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Bisa pakai not so tall as you juga nggak apa-apa, teman-teman. Itu lebih bagus, lebih baik gitu ya kalau pakainya not so. Untuk negatif kita pakainya so. Kalau untuk positif pakainya as. Tapi not as juga nggak masalah. Gitu ya. Berikutnya, teman-teman caranya bilang lebih dari. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ungkapan komparatif. Jadi caranya kita membandingkan dalam bahasa Inggris ketika dua yang dibandingkan itu variabelnya berbeda. Dan hanya untuk membandingkan dua variabel ya, teman-teman. Contoh ya, sorry. Untuk di komparatif itu kita bisa pakai would rather than atau more than. Pokoknya ada rather, biasanya gandengannya than, teman-teman. Nah, itu perbandingan juga. Gitu ya. Contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Rute yang ini membutuhkan waktu yang lebih panjang atau lebih lama dibandingkan rute yang lainnya atau rute yang satunya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu caranya kita bilang yang paling, teman-teman. Jadi membandingkan satu dengan sisanya. Contoh, Wawan adalah anak yang paling rajin di kelas B misalnya. Nah, itu membandingkan si Wawan dengan anak-anak lain di kelas B. Jadi membandingkan satu dengan banyak atau cara yang kita bilang yang paling. Istilahnya superlatif ya. Nah, kita bisa pakai the most. Nah, gandengannya ini banyak ya, teman-teman. The most ini bisa pakai of untuk bilang yang paling dari. Misalkan yang paling pintar dari 5 anak itu atau dari anak-anak kelas A misalnya. Nah, the most in itu di mana? Misalnya, the most beautiful in that room, misalnya. Atau in that school, misalnya. Among di antara siapa? Contohnya, burung, burung apa namanya? Saya lupa tuh. Cendrawasih merupakan merupakan burung yang paling cantik di antara para burung yang lain. Misalnya ya, teman-teman. Nah, itu di antara apa? Seperti itu. Nah, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Nah, ini preposisi among ini spesial juga, teman-teman. Kenapa? Karena kata setelahnya haruslah jamak, ya. Karena artinya among itu di antara banyak, teman-teman. Seperti itu. Jadi, kalau diartikan berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50. Seperti itu. Nah, sekarang untuk gandengan kata yang terakhir, teman-teman. Kita punya di keluarganya preposisi sama keterangan. Ya. Nah, yang pertama ada from, gandengannya adalah to. Nah, from artinya dari, bisa juga diartikan sejak gitu ya. To-nya di sini diartikan hingga. Maaf, bukan sehingga ya, tapi hingga. Jadi misalkan contohnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Jadi kita akan harus berjalan dari titik ini atau dari sini gitu ya hingga ke kota berikutnya atau hingga kota berikutnya seperti itu. Nah, berikutnya ada between between itu preposisi, teman-teman, diikuti gandengannya adalah when boys and yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Misalnya objek dengan objek gitu ya. Nah, contohnya adalah
Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Oke, di sini kalau diartikan Pak Bernard itu lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu. Seperti itu. Nah, berikutnya ada to yang O-nya 2 ya, teman-teman, artinya terlalu. Nah, gandengannya biasanya adalah to verb 1. Enough juga sama. Enough itu seringkali di soal structure TOEFL itu jadi petunjuk ketika jawabannya adalah nanti to verb 1. Gitu ya. Contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Jadi kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Misalnya lomba balap karung gitu ya. Yang lain kecil-kecil anak-anaknya kita ikut kan nggak bisa gitu, teman. Nah, contoh berikutnya ada so that. So-nya di sini di situ artinya adalah sehingga, that-nya sorry maaf. So-nya di situ artinya sangat, teman-teman. That-nya di situ artinya sehingga. Nah, contoh kalimatnya, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Nah, jadi kalau diartikan cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan semua uangku pada es teh. Maksudnya untuk membeli es teh. Nah, itu kalau teman-teman lihat ada susunan so hot that. Ya, jadi sangat panas sehingga. So hot that. Nah, berikutnya ada such that, teman-teman. Ini artinya sama dengan atasnya, cuman beda penggunaan. Ya. Nah, such itu artinya sangat, that-nya di sini artinya sehingga. Nah, bedanya dengan so that, kalau so that tadi kan so hot that gitu ya, teman-teman. Jadi setelah so cukup diikuti kata sifatnya saja. Atau kadang juga keterangan gitu ya, teman-teman. Nanti langsung diikuti that nggak apa-apa. Nah, tapi kalau such itu nggak boleh hanya kata sifat, tapi harus kata sifat dan kata benda setelahnya ya. Jadi kata sifat, kemudian kata benda, nah baru diikuti that. Intinya harus ada kata bendanya dulu. Oke, teman-teman. Contoh, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Jadi ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk es teh. Seperti itu. Nah, berikutnya such as. Nah, ini such-nya artinya beda, teman-teman. Such di situ artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Oke, contohnya we will need such tools, a screwdriver, and wrench to fix this. Kalau diartikan, kita akan perlu beberapa alat, seperti misalnya obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Gitu ya. Dan yang terakhir untuk gandengan kata ketika teman-teman menemukan ungkapan urutan, misalnya the first gitu ya, misalnya the second, the last, seperti itu. Atau juga kadang the most itu juga diikuti to verb 1 nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Jadi karena the first itu juga termasuk ke dalam superlatif juga. Yang pertama kali, yang paling awal. Nah, itu kan sama. The first sama the earliest itu kan sama. Nanti gandengannya to verb 1. Gitu ya. Nah, contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Ini kalau diartikan saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih. Nah, berarti artinya saya tidak akan membiarkanmu sedih gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah apa namanya? Gandengan kata dalam soal structure TOEFL. Ini tidak perlu dihafal. Silahkan teman-teman boleh screenshot, boleh difoto ya, sambil kalau ada pertanyaan sambil mau foto silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sebelum kita ke contoh soalnya. Aman ya, sepertinya nggak ada pertanyaan. Dan saya rasa pastinya sudah difoto. Sebentar di chat. Oke, Mister bandingan such lagi dong, sandingin contohnya semua jejerin. Oke, saya tulis saja ya, misalnya. Jadi contohnya adalah untuk yang so that sama such that ya, teman-teman. Nah, kalau so that itu cukup diikuti kata sifat. Contohnya tadi adalah the weather is so hot that misalkan that I am sweating now. Sehingga saya berkeringat sekarang atau keringetan sekarang misalkan. That I am sweating now. Nah, tapi kalau pakai yang such, teman-teman, yang such that ya maksud saya. Kalau yang pakai such that, nanti kita bilangnya, sorry bukan pakai that, pakainya it is misalnya ya. It is such hot weather, gitu teman-teman.
such hot weather that misalkan I am sweating now. Jadi di situ hotnya nggak sendirian. Saya gedein aja biar kelihatan. Hot weather that I am sweating now. Nah, kalau yang bawa sendiri such as itu artinya such-nya beberapa, as-nya artinya seperti. Contohnya adalah misalnya contohnya adalah apa ya teman? Atau yang tadi lah saya tulis lagi aja. We will need such tools. Sorry, we will need such tools as screwdriver. Sorry, as screwdriver and wrench to fix this. Seperti itu. Gimana misalnya? Apakah dapat? Atau mungkin ada pertanyaan, masnya dari yang ini ada pertanyaan dulu? Berarti harus ada kata sifat itu wajib. Sifat kalau yang so-nya ya, kalau so-nya itu sifat atau keterangan. Nah, tapi kalau yang bawahnya itu wajib kata sifat sama kata benda. Karena kata keterangan kata benda nggak bisa. Gitu ya. Yang bisa menjelaskan kata benda hanyalah kata sifat. Oke, jadi jawabannya apakah wajib? Kalau so-nya tidak wajib, diikuti kata keterangan bisa, tapi di sini nanti kata kerjanya jangan pakai is. Gitu ya. Karena keterangan menjelaskan kata kerja. Misalkan Wawan berlari dengan sangat cepat sehingga saya tidak bisa mengejarnya. Nah, itu pakainya so quickly that seperti itu. Yang pertama kalau keterangan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Keterangan nggak masalah. Kalau yang kedua, yang such ini karena harus ada kata benda dan kata benda itu hanya boleh dijelaskan oleh kata sifat sebelumnya gitu ya. Maka kita nggak perlu kata keterangan. Hanya kata sifat aja. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, Mister, contoh penggunaan the same sama not so dalam comparison bagaimana ya? Oke deh, gini aja teman-teman. Saya bukakan kamus ya. Bentar, kita cari di kamus saja. Sebentar. Nah ini ya teman-teman. Jadi ini contoh yang the same. Contohnya adalah yang pakai as ya, yang membandingkan teman-teman. Contohnya ini. Nah itu kalau dibaca, she was born on the same day as me. Kalau diartikan, dia dilahirkan di hari yang sama denganku. Seperti itu. Gitu ya. Jadi the same itu yang pakai as, yang pakai gandengan itu contohnya adalah, nah ini, he gets the same pay. Pay di situ kata benda ya teman-teman, bukan kata kerja. Pay-nya di sini adalah gaji. Jadi he gets the same pay as me, but he gets his own office. Jadi dia mendapatkan gaji yang sama denganku. Tapi dia mendapatkan kantornya sendiri. Berarti saya tidak gitu karena dia di situ pakai but. Seperti itu. Ini contoh yang the same. Nah, contohnya yang so, kita cari aja teman-teman. Not so. Atau coba ada nggak not so gitu. Kalau ada berarti dia satu kata teman-teman. Kalau nggak ada berarti oke, adanya not so fast ini ungkapan ya. Kalau teman-teman mencari di kamus kok ada kata spoken, berarti itu ekspresi atau ungkapan dalam bahasa Inggris hanya dipakai di speaking. Gitu. Not so fast itu maksudnya jangan buru-buru. Jadi kalau misalkan ada teman kita terlalu optimis gitu ya, kita ngomong bahasa Inggrisan sama teman, terus teman kita terlalu optimis, terus kita ngingetin not so fast gitu. Jadi jangan buru-buru. Biasanya ada sesuatu yang harus dipikirkan. Berarti not so nggak ada teman-teman. Kita cari so-nya.
yang artinya sama ya. Sebentar. How great quality. Nah, ini so-nya nomor satu artinya sangat, bukan yang itu. Nah, inilah teman-teman contohnya adalah eh sorry, bukan teman-teman. Sebentar, use sebentar degree bukan degree sebentar. So, ini so artinya sangat, bukan yang artinya sama dengan ya. Untuk perbandingan, sebentar teman-teman. So, oke. Sebentar, cari. Oh ini, di sini teman-teman. Ternyata gandengan, tapi dia bentuknya harusnya nyarinya tadi gini. Jadi not so itu gandengannya us. Contohnya adalah the bed was not so comfortable as his own. Ini contohnya ya. Jadi kalau diartikan kasur itu tidaklah sama nyamannya dengan punyanya sendiri, dengan kasurnya sendiri maksudnya. Nah, jadi kalau saya dekatkan tadi ya, kalau yang contoh sebelumnya tadi adalah the same itu contohnya adalah she was born on the same day as me tadi gitu ya. Jadi dia lahir di hari yang sama denganku. Nah, kalau yang not so us contohnya ini, the bed kasurnya was not so comfortable as his own. Seperti itu, Mr. Zayan. Gimana, Mister? Apakah dapat? Jadi not so comfortable as his own. Nah, kalau the same yang saya sampaikan tadi ya, itu kata sifat. Biasanya setelahnya diikuti kata benda. They itu kata benda, teman-teman. Seperti itu. Kemudian Mister yang titik-titik tadi. Oke, sebentar ya, teman-teman. Kita kembali ke PPT. Mister, yang titik-titik diisi kelas kata apa saja, Mister? Apakah noun, apakah... Nah, gini, teman-teman. Jadi misalkan di conjunction ya, titik-titiknya di sini diisi dengan kelas apa aja, apakah boleh bebas? Itu tergantung. Kan ini kan conjunction fanboys, teman-teman. Nah, conjunction fanboys ini menghubungkan apa sih? Dia bisa menghubungkan hampir seluruh kelas kata yang lain. Gitu ya. Jadi misalkan di sini benda sama benda nggak masalah. Sifat dengan sifat nggak masalah. Kata kerja dengan kata kerja nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya, Miss? Jadi kalau ditanya, terus gimana kalau yang comparison? Comparison karena so di sini kelas katanya adalah keterangan, teman-teman. Jadi sama so-nya di sini kelas katanya adalah keterangan. Keterangan itu menjelaskan kata apa aja. Di sini harus kata sifat atau kata keterangan. Nah, kalau the same itu kata sifat. Kata sifat, maka setelahnya harus ada kata benda atau nggak ada kata bendanya nggak apa-apa. Karena same itu adalah jenis kata sifat yang maksudnya tidak selalu butuh kata benda. Boleh tanpa kata benda, boleh dengan kata benda. Ya, atau kalau dulu kita belajar di chapter 6 itu namanya deskriptif. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan misalnya more than, more-nya di sini kalau more-nya ini sebenarnya artinya ini kelas katanya keterangan ya. Kalau rather ada itu juga keterangan, tapi kalau would rather itu jadi satu, nanti jadi modal, teman-teman. Nah, nanti kalau more aja di sini atau rather aja nggak ada would-nya, itu diikuti kata sifat atau kata keterangan karena rather sama more itu kata keterangan, teman-teman. Kata keterangan itu utamanya terutama degree ya. Ini kan degree, teman-teman. Keluarganya adverb of degree, kayak very, kayak really itu. Nah, nanti setelahnya adalah kata sifat atau kata keterangan. Oke, tapi kalau would rather karena dia modal, maka setelahnya harus verb satu. Seperti itu. Kemudian kalau the most itu kata keterangan, maka setelahnya ini diikuti kata sifat atau kata keterangan. Nah, misalkan kalau kata sifat, sir, boleh nggak setelahnya diikuti kata benda? Nggak apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau titik-titiknya ini, jadi us, dan sama among-nya itu berfungsi sebagai preposisi, teman-teman. Oke, nah preposisi itu diikuti oleh objek. Biasanya diikuti yang dibandingkan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tergantung kelas. Contohnya nih, from to. Keduanya adalah preposisi. Maka setelahnya harus ada kata benda untuk jadi objek atau kata ganti.
Gitu ya. Intinya objek. Preposisi selalu butuh objek untuk dirubah jadi keterangan. Between and, nah between itu adalah preposisi. Preposisi selalu butuh objek untuk dirubah jadi keterangan. Nah, and menghubungkan dua yang sama. Kalau di sini objek, ya di sini harus objek. Seperti itu. Yang lainnya nih. Kalau that ini kan conjunction, teman-teman. Dia setelahnya diikuti subjek predikat. Seperti itu. Dan Mister, apakah as know as? As know as nggak ada. Mister, as know as itu nggak bisa diartikan juga. Coba as know as artinya apa? Jadi eh, kalau as knowing itu bisa as knowing us itu artinya sama pengertiannya dengan gitu ya, atau eh, as knowledgeable. As knowledgeable itu as knowledgeable us itu bisa. Tapi kalau as know us itu nggak bisa. Ya, teman-teman. Atau karena kalau di logika as love us juga nggak ada, teman-teman. Know itu kan kata kerja, satu keluarga dengan love lah. Love itu juga kata kerja. Atau misalkan menulis, write. Nah itu kan as write us itu nggak ada, teman-teman. Jadi as know us itu nggak ada. Yang ada itu contohnya as long as, kemudian as far as, dan seterusnya. Jadi as know as nggak ada ya dalam bahasa Inggris, Mister. Atau gini, kalau teman-teman penasaran dalam bahasa Inggris itu ada nggak sih yang saya bayangkan gitu ya. Misalkan teman-teman membayangkan dalam bahasa Inggris susunan A misalnya. Nah, itu teman-teman bisa pergi ke halaman Youglish. Nah, itu kalau saya belajar expression dalam bahasa Inggris, saya belajarnya di situ, teman-teman. Sebentar, saya bukakan Youglish. Nah, kita coba cari ya kata as know as. Siapa tahu saya yang salah, teman-teman. Kita cari as know as. Coba, ada nggak as know as? Di hasil ada, teman-teman. Oh, jadi gini. As know as tadi ini salah, teman-teman. Jadi orangnya mau ngomong as we know, tapi as terus dia ragu. As sorry, as we know kan tadi. Kok we-nya nggak ditulis ya? Berarti subtitlenya, teman-teman, ini yang salah. Sebentar. Oh, teman-teman nggak bisa dengerin ya? Coba, ini saya nyalakan dulu suaranya. Nah, coba kita dengerin bareng ya sambil lihat subtitlenya ya. Don't have time to go through all of those, but we know as we look at this list of Nggak ada external as-nya. factors We that they know as itu affect beda, what's teman-teman. happening. Karena ini pakai AI juga sih, sebentar. Nah, everything. kalau Politics. kalau kita geser ke belakang, maksudnya kalau ke belakang ini nyari yang lain. Contohnya lah, kita cari kata as long as gitu ya, teman-teman. Contohnya, as long as. Nah, as long as itu berarti ada. I would live for myself. And as long as things were working out, As long as things were working out, gitu ya. Nah, ini next ini kalau kita mau nyari contoh lain dari video lain. Untuk kata as long as. Contoh lagi, teman-teman. No taxes. As long as they don't bring the money back. As long as they don't bring the money back. Nah, jadi ada satu kesatuan. Tapi kalau kita nyari as no as tadi ya, ini nggak akan ketemu. Memang kalau di subtitlenya Don't have kadang. time to go through all of those, but we know as we look at the Nah, we know as. Nah, we know as itu artinya kita tahu ketika dan seterusnya tadi artinya. Jadi as know as nggak ada, Mister. Atau kalau teman-teman pengen nyari dalam bahasa Inggris, teman-teman tiba-tiba terbesit kata apa, ada nggak sih ini? Teman-teman bisa lari ke Youglish ini, gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, sebenarnya nggak sesulit yang teman-teman bayangkan, karena dari pertanyaannya teman-teman seolah-olah sulit banget gitu. Nah, coba deh kita cek di soal contohnya ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, caranya sama, dicari predikat dulu, tarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu wrote, teman-teman. Nah, subjeknya yang mana? Tarik ke belakang. Nah, itu setelah koma, subjeknya yaitu author Margaret Wise Brown. Oke. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya wrote, itu kan ada but also. But also itu gandengannya adalah not only. Nah, di pilihan ganda itu not only cuma satu, teman-teman, yaitu yang alpha. Yang lain itu nggak ada not only-nya. Oke, yang lain itu nggak ada not only, sedangkan but also itu gandengannya adalah not only.
Ya udah jawabannya berarti yang alfa. Seperti itu. Makanya dinamai gandengan kata. Makanya di awal tadi saya sampaikan kalau ada si A, gandengannya adalah si B. Tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Ya. Contoh lagi teman-teman. Nomor 2 ya. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata did not grow. Auxiliary verb. Ya. Subjeknya with. Kemudian ada predikat lagi does. Subjeknya adalah it. Nah, harusnya di tengah-tengah di sini ada conjunction, tapi nggak ada. Nah, di situ ada as, gandengannya adalah as satu lagi. Nah, jawabannya adalah yang bravo. Oke, nah as nanti itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Sama kayak more than. Kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar eh apa namanya? Inversi, maaf. Inversi materi hari keempat ya. Inversi itu setelahnya more than itu boleh diinversi, boleh tidak. Maksudnya boleh cuma diikuti subjek predikat. Nah, more than itu bisa berfungsi atau bersifat seperti conjunction. Sama kayak as itu. As juga bisa jadi conjunction. Bisa preposisi, bisa conjunction. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Oke. Kemudian contoh ketiga. Di situ cari predikat dulu. Ada can auxiliary. Verbnya adalah live, teman-teman. Subjeknya adalah walking fish. Nah, kemudian tarik ke belakang lagi ada predikat lagi yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, di pilihan ganda antara conjunction itu alpha, maksud saya Bravo, Charlie, atau Delta. Kalau yang alpha bukan ya, teman-teman. Yang alpha itu kata keterangan. Nggak bisa. Dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, nggak bisa. Nah, untuk mengetahui conjunction apa yang bisa dipakai di sini, di depan tadi itu kita sudah dikasih petunjuk yaitu not only. Not only gandengannya adalah but also. Di situ sudah ada also di sebelum kata travel ya, teman-teman. Kita nggak perlu also lagi, hanya cukup masukkan but-nya. Jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca ya, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi tak hanya ikan yang bisa berjalan, bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa menjelajah gitu ya untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Jadi nggak sesulit yang teman-teman tanyakan kayak misalnya setelahnya but also harus apa? Enggak, teman-teman. Makanya dinamai paired words yang dihilangkan nanti salah satunya aja. Ya, entah not only-nya, entah but also-nya. Jadi teman-teman pinter-pinter nyari petunjuk di soal seperti itu. Berarti but sama also-nya bisa dipisah ya? Jawabannya bisa, Mas. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Aman ya? Jadi but also itu nggak harus nempel, teman-teman. But they also, terutama kalau setelahnya but itu subjek predikat. Itu biasanya also-nya dipisah, nggak gandeng sama but. Atau kita coba ke latihan soal. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Ya, betul teman-teman. Bahkan tadi saya baru pencet timernya, teman-teman langsung nemu jawabannya, ya kan? Nah, segampang itulah jenis soal ini, teman-teman. Ini nanti di TOEFL berapa banyak soal yang munculnya. Nah, kalau yang biasanya yang saya rasakan itu rata-rata sekitar 3 atau 2, teman-teman. 2 soal atau 3 soal nanti dibagi di part A sama part B. Ya. Nah, jawabannya bravo ya, karena di situ ada kata neither, teman-teman. Seperti itu. Nah, jawabannya neither nor. Seperti itu. Tapi sering banget keluar, teman-teman. Soal ini nih bahkan saya ingat bisa dibilang hampir selalu keluar. Walaupun kadang soalnya cuma satu soal, 2 soal, 3 soal gitu. Tapi pasti keluar. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Easy right, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya Charlie, teman-teman. Di situ alasannya apa? Karena ada neither. Segampang itu sebenarnya. Tapi kalau kita mau pakai cara biasanya ya, cari predikat dulu, nggak apa-apa. Di situ ada use, subjeknya adalah most documentary filmmakers, kata bendanya di filmmakers-nya ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, di sini objek dari kata use itu ada dua, yaitu aktor sama studio setting. Nah, berarti di sini kita butuh fanboys. Nah, fanboys di situ ada dua, ada tiga, semuanya fanboys. Or itu fanboys, but juga fanboys, nor juga fanboys, and juga fanboys. Nah, kita cari petunjuknya, di situ ada neither, gandengannya adalah nor. Nah, jawabannya yang Charlie. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 6, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Ya, betul teman-teman. Jawabannya delta. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman. Petunjuk teman-teman kata apa di soal? Yap, that's right. Miss Anidita. Ya, betul semuanya. Di situ petunjuknya teman-teman adalah kata or. Or tadi gandengannya adalah kalau nggak either, ya whether. Ya, dan nggak mungkin ada dua, yang satu either, yang satu whether. Nggak mungkin teman-teman di soal TOEFL. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Ini yang saya bilang segampang itu teman-teman soal ini tuh. Gitu ya. Nomor 7. Cuman teman-teman harus sering, maksud saya gini, maaf. Cuman teman-teman harus sering-sering latihan supaya yang di kotak tadi yang banyak itu bisa hafal tanpa harus hafalan. Karena kalau hafalan bakal sulit banget teman-teman. Gitu. Trust me, lebih baik sering latihan, hafal sendiri daripada kita paksa hafalan terus tes. Oke, jadi sering latihan. Oke, silahkan lanjut ke nomor 7, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan semuanya menjawab bravo. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Cuman alasannya kenapa? Ada kata apa? Petunjuknya teman-teman di kata apa? Yap, that's right. Jadi di situ petunjuknya kata us ya, teman-teman. Jadi us gandengannya adalah us, jawabannya yang bravo. Oke, jangan tertipu dengan waktu tahunnya ini ya. Karena kalau tahun aja nggak ada us-nya pakai in memang teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada us-nya jangan pakai in, teman-teman. Pakainya us, itu gandengan. Seperti itu. Ini bingung Mister, tolong jelasin lebih rinci. Jadi gini, misalkan ya, teman-teman caranya sama, cari predikat dulu, di situ ada used, subjeknya adalah Egyptians, ya kan? Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, itu tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat kan sudah lengkap. Nah, masalahnya berarti di phrasing. Nah, di pilihan ganda itu udah kelihatan sih sebenarnya. Yang delta udah pasti salah ya, karena predikat tidak boleh muncul di awal kalimat, apalagi kita juga tidak butuh predikat lagi, teman-teman. Oke. Nah, di setelah titik-titik di situ itu ada kata as. Gandengannya as itu adalah as juga. Nah, ya udah berarti jawabannya adalah yang bravo. Atau gimana? Bingungnya Miss Hana di mana, Miss? Bisa dijelaskan bingungnya supaya saya bisa bantu? Oke, paham ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta.
Oke, nah caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada has, subjeknya ada main, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Nah, kalau teman-teman menemukan then itu artinya cuma satu, teman-teman. Artinya then itu cuma daripada, ya, atau dari lah bisa. Nah, itu untuk perbandingan daripada siapa, atau kita nggak enak bilang gini, Rita itu cantik daripada Wawan. Itu nggak enak, teman-teman. Yang enak adalah Rita itu lebih cantik daripada Wawan. Nah, jadi harus ada lebih sebelumnya. Lebih itu kita bisa pakai more atau ya. Nah, jawabannya antara Charlie atau Delta. Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke, Bravo itu bukan komparatif ya, bukan more, itu most. Itu superlatif. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, delta kenapa salah? Ada the-nya, teman-teman. More itu jangan pakai the. The itu untuk benda yang sudah jelas yang mana bendanya. Tapi kalau kita bilang Rita itu lebih cantik daripada Wawan. Apakah yang lebih cantik daripada Wawan itu hanya Rita? Jawabannya tidak. Ada yang lain. Oke, tapi beda dengan yang paling. Kalau kita bilang yang paling, contoh ya, Rita adalah yang paling tua dibandingkan anak-anak di kelas atau dibandingkan teman-teman lain di kelas B misalnya. Apakah ada yang lebih tua daripada Rita di kelas B untuk anak-anak atau muridnya? Jawabannya tidak. Karena dia yang paling, makanya dikasih the. Itulah yang dimaksud dengan bendanya sudah jelas. Tidak ada yang lain. Seperti itu. Yang A artinya apa, Mister? Yang paling, Miss. Cuman yang A itu secara bentuk sudah salah. Yang saya bilang barusan ya, superlatif atau caranya bilang yang paling itu bisa pakai as, bisa pakai most. Oke. Nah, kalau superlatif itu harus dikasih the atau teman-temannya the sebelumnya. Jadi the most. Seperti itu. Atau the est. Contohnya ya, yang paling mudah itu the easiest. The most practical. Misalnya seperti itu. Yang paling praktis. Ya. Nah, tapi kalau misalkan yang panjang, misalnya yang paling mahal, the most expensive. Pakainya the most. Seperti itu. Jadi yang alfa sama bravo artinya sama, yang paling cuman yang alfa bentuknya salah karena nggak ada determinernya. Sedangkan yang paling itu selalu butuh determiner karena yang dijelaskan nanti bendanya sudah jelas, sudah bendanya itu udah diketahui sama semua orang. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Jawabannya teman-teman antara alfa atau delta ya. Ya, Bravo sama Charlie benar teman-teman, itu salah gitu ya. Maksudnya Bravo sama Charlie kan nggak ada yang milih tuh. Jadi memang yang Bravo sama Charlie salah. Kenapa? Karena atau gini deh. Petunjuk apa yang membuat teman-teman kok pilih alfa sama delta? Kata apa di soal yang jadi petunjuk teman-teman? Ya, betul dari kata sweeter. Sweeter ya teman, bukan much-nya, tapi sweeter-nya. Sweeter itu adalah komparatif, itu dari more gitu ya. Tapi kalau sweet bukan more sweet teman-teman, untuk bilang lebih manis. Sweet kan manis tuh. Untuk bilang lebih manis bukan more sweet, tapi sweeter. Itu materi kita hari kelima, maaf. Ketika kita belajar double komparatif. Membedakan more sama itu bagaimana, itu hari kelima kita bahas. Ya. Nah di situ ada more, di kata sweeter di situ, di dalamnya gitu ya. Nah gandengannya more itu adalah then, antara alpha sama delta. Gitu ya teman-teman. Nah cuman di situ ada jebakan salah satu, entah yang alfa entah yang delta, karena yang satu jadi jawaban entah yang alfa entah yang delta. Mari kita bahas teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya fructose, ada predikat lagi is, conjunctionnya adalah that sekaligus sama subjek, gitu ya. Nah di situ sebelum titik-titik ada more, ya kan? More itu gandengannya that, jadi antara alfa atau delta. Bedanya alfa sama delta apa? Yang alfa itu dan-nya sebagai conjunction karena dia diikuti subjek sama predikat. Secara struktur boleh. Materi kita hari keempat tentang inversi, itu setelahnya dan boleh diikuti subjek predikat. Yang delta setelahnya dan cuma diikuti benda yang dibandingkan juga boleh.
Oke, materi kita hari keempat juga. Untuk contohnya kan ada Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Itu kalau di bahasa Inggris kan kemarin dicontoh adalah Jupiter is much bigger than our planet. Titik itu boleh. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Itu juga nggak apa-apa. Ya, nah terus ini jawabannya gimana, Sir? Nah, teman-teman gini, ketika kita mau menaruh predikat di setelah conjunction then ini bisa dianggap conjunction ya, maka predikatnya ini harus sama dengan sebelum then. Kalau sebelum then dia pakai to be atau istilahnya linking verb ya, maka setelahnya then itu juga harus pakai to be, pakai linking verb. Sedangkan does itu bukan to be ya, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa. Nah, kalau teman-teman atau gini deh, cara gampangnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini, dan ada jebakan sama seperti ini, teman-teman pilih yang then diikuti kata bendanya langsung aja. Karena ini udah pasti benar, teman-teman. Secara bentuk, secara ini sudah benar. Sedangkan yang alfa itu kita harus cek dulu predikatnya. Nah, kalau ada yang sudah pasti benar, kenapa kita harus pilih yang harus dicek dulu? Nah, ini yang jebakan, yang alfa ini dibuat jebakan. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, fructose is a monosaccharide sugar that is much sweeter than cane sugar. Kalau mau dikasih predikat, pakainya bukan does, tapi pakainya is. Oke, jadi kita bisa bilang than cane sugar is. Itu boleh. Tapi kalau does nggak bisa, karena sebelumnya bukan verb ICS atau verb 1. Sebelumnya pakainya to be. Seperti itu. Gitu ya. Jawabannya delta, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Terakhir, nomor 10. Hati-hati di nomor 10 ini ada jebakan. Tapi jangan takut salah. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Di situ ada told, subjeknya adalah Alexander Graham Bell, ya. Kemudian ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather sampai be remembered. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, masalahnya di sentencing. Nah, kalau kita lihat hati-hati dengan as yang saya bilang jebakan tadi yang ini, teman-teman. As ini bukan petunjuk, teman-teman. Oke, karena as di sini bukan keterangan yang artinya sama, tapi as di sini adalah preposition yang artinya sebagai. Oke, sedangkan as yang digandengkan kata di comparison tadi itu yang artinya sama. Contohnya, Rita itu sama cantiknya dengan Rini misalnya. Rita is as beautiful as Rini. Ya, nah cara mengetahuinya gimana, Sir? Teman-teman lihat setelahnya as itu kata apa? Kalau dia kata benda, bukan kata sifat, maka nggak bisa. Itu bukan petunjuk kita. Karena kalau as yang artinya sama, karena kan dia keterangan, teman-teman. Ya, pasti menjelaskan kata sifat atau kata keterangan yang lain. Gitu ya. Sedangkan ini kata benda. Berarti ini bukan kata keterangan, ini adalah preposisi artinya sebagai. Seperti itu. Jadi ini bukan petunjuknya teman-teman. Petunjuknya teman-teman di soal itu adalah kata rather. Oke, itu sama kayak more teman-teman. Gandengannya adalah then. Nah, masalahnya di pilihan ganda then itu ada dua, yang alpha then inventing, yang bravo then as the inventor. Gitu ya. Nah, jadi gini, nomor 10 ini memang kita membahas keunikan dari then lagi, teman. Nomor 9 kan then juga kita bahas gitu ya. Kalau setelahnya diikuti subjek predikat, maka predikat harus sama dengan sebelumnya. Oke, sebelumnya more gitu ya. Nah, sedangkan di sini apa namanya? Setelahnya then itu diisinya pakai apa? Nah, then itu bisa juga berfungsi sebagai conjunction yang mirip penggunaannya dengan fanboys, teman-teman. Jadi dia bisa menghubungkan dua yang sama. Gitu ya. Nah, untuk bisa mengetahui apakah kita butuhnya verb ing atau preposition plus noun, kita lihat di sebelumnya.
Karena dia berfungsi sebagai conjunction fanboys, mirip kayak fanboys penggunaannya. Bukan conjunction fanboys, tapi mirip penggunaannya, teman-teman. Jadi yang dibandingkan itu harus sama, maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau setelahnya itu preposition plus noun, maka sebelumnya harus ada preposition plus noun. Kalau setelahnya verb ing, maka sebelumnya harus ada verb ing. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana? Teman-teman lihat aja di sebelumnya titik-titik sampai predikat would rather itu adanya apa? Seperti itu. Ya, betul jawabannya yang bravo. Ya, teman-teman. Kalau yang alpha itu kan ada verb ing. Verb ing di mana? Di sebelum, bahkan sampai depan pun nggak ada verb ing sama sekali, teman-teman. Kita nggak bisa masukkan yang alpha. Kita masukkannya yang bravo. Karena di situ ada as a teacher of the deaf. Di sini setelahnya then ada as the inventor of the telephone. Jadi nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih suka dikenang atau dia lebih memilih dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu dibandingkan sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk materi-materi sampingan tadi ya, yang kayak misalnya penggunaan then, nanti teman-teman akan temui di dalam latihan. Makanya sering-sering latihan, teman-teman. Yang saya maksud seperti ini. Yang saya perlu kasihkan di kelas itu yang hanya penting-penting aja. Kalau masalah vocab, teman-teman mau nggak mau harus explore. Harus mencari sendiri. Caranya gimana? Teman-teman sering-sering latihan. Seperti itu. Kan ini masalahnya vocab, teman-teman. Dan itu penggunaannya bagaimana itu masalah vocab. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang gandengan kata. Mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu sambil saya absen, teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, sudah saya absen. More sepertinya banyak banget kata, sebentar, kata yang artinya sama. Mungkin Mister bisa sebutkan apa aja selain more, rather, yang sekiranya muncul. Sebenarnya rather pun itu juga jarang sekali, Miss. Kalau yang sering itu more, karena memang sebenarnya aturannya itu yang more. Dan cuman itu aja sih, more sama rather. Nah, would rather itu saya masukkan karena kadang kalau diprediksi ya, saya pernah diprediksi dulu itu ada would rather. Padahal di TOEFL yang asli dari ITS, kalau teman-teman rencana ngambil yang ITS, itu nggak pernah keluar would rather. Sebenarnya di rather-nya gitu ya, teman-teman. Ini nanti gandengannya adalah than. Jadi kalau ditanya apa aja ya, more, would rather, sama rather aja. Seperti itu. Untuk yang gandengannya than ya, teman-teman, yang artinya daripada. Seperti itu. Gimana, teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi? Cuman 3 itu ya misalnya untuk gandengannya then, tapi yang sering keluar di ITS yang more-nya saja. Kalau rather itu saya juga belum pernah nemu sih. Would rather apalagi itu malah nggak pernah nemu sama sekali. Atau yang lain mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ditutup. Aman ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti sering banyakin latihan ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh japri saya. Nanti saya bantu lewat japri, oke? Thank you so much for having me today. I'll see you again next time teman-teman. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.